فيتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullah, babun ma jaa fi sihr. Bab tentang sihir. Dan kalau kita lihat bagaimana ungkapan yang dibuat oleh para ulama ketika menyebutkan tentang, itu mereka sebut dengan kalimat majaa. Majaa fis sihr, majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Itu bab sebelumnya. Bab tentang sihir. Kalimatnya bukan babun anis sihir, tapi babun majaa fis sihr. Beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa laqad 'alimu, mereka telah mengetahui, laman ishtarahu, sungguh orang yang membelinya. Diungkapkan dengan kata membeli, dan yang dimaksud adalah mengamalkannya. Malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak mendapatkan jatah di akhirat. Khalaq bimakna nasib, dia tidak mendapatkan jatah di akhirat. Orang yang tidak mendapatkan jatah di akhirat alias dia kafir, karena orang kafir tidak akan mendapatkan jatah balasan kebaikan di akhirat. Diungkapkan dengan ishtarahu, membeli, karena sihir itu menukarkan iman dengan sihir, menukarkan iman dengan kemampuan sihir. Sehingga ketika seseorang mempelajari sihir, maka dia lepaskan imannya untuk punya kemampuan ilmu sihir. Dan di dalam Al-Quran, sihir disebut ilmu. Karena dari sinilah kita bisa Karena itu dari sini kita bisa menyimpulkan ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu tidak bermanfaat bisa maknanya adalah ilmu isinya kebaikan tapi tidak berwujud amal saleh, tidak mengantarkan orang semakin bertakwa kepada Allah. Atau maknanya ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang memberikan madarat. Misalnya ilmu sihir, atau ilmu yang digunakan orang untuk maksiat. Sehingga gimana caranya bisa membuka situs yang diblok oleh negara, atau situs yang diblok karena ini situs terlarang misalnya. Itu ada ilmunya. Orang misalnya belajar itu, kau pakai untuk apa? Oh, saya mau pakai buka situs-situs seperti ini. Fahadha ilmun yadur. Ilmu seperti ini adalah ilmu yang justru akan membahayakan bagi pemiliknya. Apa dalil kalau sihir itu ilmu? Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari sihir yang bisa memisahkan seseorang dari istrinya. Demikian pula firman Allah tentang setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan itu mengajarkan sihir kepada umat manusia. Maka sihir adalah ilmu, tapi ilmu yang memberikan madarat. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibat dan taghut. Qala Umar, kata Umar bin Khattab, al-jibat maknanya adalah as-sihr. Wat taghut maknanya syaitan. Wa qala Jabir, kata Jabir, at-tawaghit kuhanun. Taghut jamannya tawaghit adalah kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin
wahidun. Para dukun yang tinggal di hampir semua desa, fi kulli hayyin, jadi di setiap desa ada dukun. Yanzilu alaihim syaitan, turun setan. Di setiap kampung satu setan. Ya. Demikian keterangan sahabat Jabir. Mungkin beliau menyampaikan realita yang beliau jumpai di masa itu. Selanjutnya penulis membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Beliau menyebut dosa besar dengan al-mubiqat, sesuatu yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja dosa besar yang membinasakan itu? Qala, beliau bersabda, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Illa bilhaq contohnya kisos. Sehingga dalam hal ini dia membunuh jiwa yang muslim tapi dengan alasan kisos, bilhaq. Selanjutnya makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Berikutnya at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Selanjutnya qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang muhsanah. Wanita muhsanah maknanya adalah wanita yang menjaga kehormatan. Kata muhsanah dalam Al-Quran memiliki banyak makna. Salah satunya adalah wanita yang menjaga kehormatan. Al-ghafilat, yang lalai. Maksudnya yang lalai di sini nggak kepikiran untuk zina. Dia saja nggak kepikiran untuk berbuat zina. Al-mu'minat, dan dia mukmin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, munasabatul bab li kitabit tauhid. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Annahu lamma kana as-sihru min anwa'i syirki, id la ya'ti as-sihru biduni syirki. Mengingat sihir termasuk di antara praktek syirik, termasuk di antara bentuk syirik. Karena seseorang tidak akan mempraktekkan sihir biduni syirki, kecuali dengan, atau seseorang tidak akan mempraktekkan sihir biduni syirki, tanpa kesyirikan. Aqadalahul musannif hadzal bab, maka penulis menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid, liyubayyina dzalika tahdhiran minhu, untuk menjelaskan hal itu dalam rangka memperingatkan manusia dari praktek sihir. Ma jaa ay minal wa'id wa bayani munafatihi litauhid wa takfiri fa'ilihi. Pembahasan tentang, maksudnya adalah ancaman, wa bayani munafatihi litauhid, dan penjelasan bahwa sihir bisa menghilangkan tauhid, wa takfiri fa'ilihi, serta kafirnya pelaku sihir. Fis sihir, tentang sihir. As-sihru, sihir, fil lughah, secara bahasa, ibaratun amma khafiya, istilah yang digunakan untuk menyebut ma khafiya, sesuatu yang samar. Sihir artinya adalah sesuatu yang samar. Walatufa sababuhu, dan yang lembut, yang samar sebabnya, sehingga tidak ketahuan. Di Indonesia, sihir itu belum distatuskan sebagai kriminal, karena tidak bisa dibuktikan secara forensik misalnya.
tidak bisa dibuktikan secara lahiriah. Ya, misalnya orang menyihir si A, lalu si A jadi sakit atau jadi gila misalnya. Lah buktinya apa? Saya tidak pernah ngasih obat gila kepada dia. Saya tidak pernah melempar senjata ke dia, tapi kemudian dia sakit. Nah, maka tidak bisa dibuktikan, sehingga susah untuk dikatakan sebagai tindak kriminal. Berbeda di beberapa negara Islam yang sudah dengan iman dan pemahaman tentang masalah sihir, mereka bisa memahami ini sesuatu yang real, bahwa kezaliman fulan kepada si A sebagai bentuk sihir bisa dibuktikan. Baik, kita ulang ya. Sihir secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang sebabnya samar, tidak jelas, tidak kelihatan, tidak tampak. Nah, karena itu dengan makna bahasa ini, maka mempengaruhi orang lain dengan cara yang samar, yang tidak jelas, disebut sihir. Sehingga Nabi SAW menyebut penjelasan yang memukau, yang bisa membuat orang lain tertarik, itu disebut sihir. Beliau bersabda, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam penjelasan itu ada unsur sihir. Ya. Makanya kadang Anda bisa lihat ya, ada orang yang dengerin ceramah, saking fokusnya sampai melongo. Lalu tiba-tiba tes, ngeces. Nggih. Tiba-tiba tes. Napa niku? Ngeces, ngiler ya. Kenapa kok sampai bisa seperti itu? Nah, itu salah satu di antara faktor kena sihir. Sehingga dia kesihir, sehingga dia manduk-manduk tanpa sadar. AO gitu. Itulah pengaruh dari penjelasan. Makanya ketika seseorang pandai menjelaskan, dia bisa menyihir para pendengar. Dan pendengar itu tidak, atau penceramah ini tidak nyeret pendengar tadi, tidak memaksa si pendengar untuk ngomong tertentu, tapi pendengar bicara sendiri. Ya. Misalnya seorang penceramah kan tidak mengatakan, ayo ucapkan dia cuma menjelaskan, kemudian pendengarnya bilang itulah pengaruh dari penjelasan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan itu bisa membuat orang tersihir. Sesungguhnya dalam penjelasan itu ada unsur sihir. Ya. Selanjutnya, wa syar'an, secara syariat, sihir adalah azaim, wa ruqa, wa kalamun yatakallamu bihi, wa adwiyatun, wa tadkhinatun, wa aqdun. Sihir secara syariat adalah azaim, jambi-jambi, ruqyah, kalamun yatakallamu bihi, ucapan-ucapan, kalimat, adwiyah, obat-obatan kimia, tadkhinat, kemudian asap-asapan, wa aqdun, buhul-buhul, wa uqadun, atau buhul-buhul, wa yu'athiru fil qulubi wal abdan, yang bisa memberi pengaruh bagi hati dan badan. Fayamrudu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, sehingga badan tadi bisa sakit, kemudian sihir tadi bisa membunuh. Mungkin ini lebih tepatnya fayumarridu, sihir itu bisa membuat sakit, wa yaqtulu, sihir bisa membunuh, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan sihir bisa memisahkan, sihir bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Zauj artinya pasangan ya. Sehingga ungkapan Allah dalam Al-Quran untuk menyebut istri itu bisa zauj, bisa imra'ah. Kemudian untuk menyebut suami terkadang ba'al, Allah sebut dengan ba'al. Baik,
Kalau disebut zauj karena di situ ada mumatsalah. Disebut zauj karena ada keseimbangan, ada kesamaan, mumatsalah. Wa aslahna lahu zauja. Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zauja. Dan kami perbaiki zaujah, istrinya. Maka yang lebih fasih nyebut istri itu zauj. Zauji itu istriku, bukan suamiku ya. Nah, kalau suamiku ba'li. Wa kana ba'li syaikha. Ucapan siapa itu? Sarah. Sarah ketika dikasih anak, beliau mengatakan wa kana ba'li syaikha, dan suamiku sudah tua. Selanjutnya, walaqad alimu, dan mereka telah mengetahui. Siapa mereka di sini? Al-Yahud. Ai alimal yahudu, Yahudi mengetahui, alladzina istabdalus sihra an muta'abatir rusul, di mana mereka lebih memilih sihir, mengganti sihir daripada mengikuti para rasul. Laman ishtarahu, orang yang membelinya, ay radiya bisihri iwadan an syar'illahi wa dinihi, dia ridha dengan sihir, dibayar pakai syariat Allah dan agama Allah, sehingga dia lepaskan agama Allah demi mendapatkan sihir. Maka diungkapkan dengan ishtara, membeli. Karena membeli itu pasti ada iwad. Iwad itu artinya bayaran. Iwad dan muawwad. Muawwad artinya sesuatu yang diterima. Min khalaqin min nasib. Min khalaq artinya min nasib. Al-jibd. Al-jibd secara makna bahasa kalimatun taqa'u 'ala as-sanam was-sahir wal kahin. Kata yang digunakan untuk menyebut berhala, tukang sihir atau dukun. Dan tafsir Umar di sini ditafsirkan dengan sihir. Apa yang dilakukan oleh Umar adalah menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan salah satu contoh. Menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan salah satu contoh. At-taghut dari kata at-tughyan, artinya mujawazatul hadd, melampaui batas. Fa kullu man tajawazal miqdar, maka semua yang melampaui batas, wal hadd, dan ukuran, fil isyan, ketika dia berbuat maksiat, dan semua orang yang berbuat maksiat dia melampaui batas. Sebab batas Allah adalah maharimullah, apa yang Allah haramkan. Begitu dia keluar batas, dia maksiat. Fa huwa taghut, maka dia taghut. Tapi umumnya taghut dipakai untuk maksiat yang berlebihan, seperti syirik atau ghulu kepada selain Allah, ghulu kepada orang-orang saleh dan seterusnya. Tawaghit, bentuk jamak dari kata taghut adalah kuhan, para dukun. Al-muradu bihi, maksudnya di sini adalah annal kuhana minat tawaghit, bahwa para dukun termasuk taghut. Fahuwa min afradil makna, laisal muradu al-hasra. Salah satu di antara contoh maknanya, dan bukan maksudnya adalah membatasi. Yanzilu alaihimus syaitan, setan turun kepada mereka. Maksudnya di sini adalah asyayatin, para setan-setan, bukan iblis saja. Fahuwa ismu jinsin, sehingga yang dimaksud di sini adalah kata jenis. Kata jenis maksudnya adalah kata yang mencakup umum. Fi kulli hayyin ay fi kulli qabilatin. Di setiap kampung maksudnya adalah di setiap kabilah. Baik, ini makna kosakata dari apa yang tadi kita baca. Sekarang saya minta kepada Anda untuk fokus dengan definisi sihir yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita ulang ya. Baik. Yang ngantuk disenggol, Pak.
Definisi sihir secara syar'i, azaim wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa uqadun. Sihir itu azimah, jambi-jambi, azaim, rukon, ruqyah. Ya, mirip seperti jambi-jambi ya, ruqyah. Bedanya apa? Kalau ruqyah lebih tertata. Kalau jambi-jambi tidak tertata. Sehingga orang misalnya pakai kalimat yang tidak bisa dipahami orang. Nah, misalnya apa? Sim. Itu artinya apa? Simsalabim itu artinya apa? Dari kata apa kita juga nggak tahu. Ya. Sehingga umum itu dipakai simsalabim. Atau ada orang menggunakan kalimat-kalimat yang nggak bisa dipahami. Hong wilahing, iki apa iki? Terusannya pripun Pak RT? Boten ngertos. Sehingga orang menggunakan kalimat yang itu tidak ada maknanya. Ini bahasa apa itu tidak ada. Dari kata apa tidak ada. Itu namanya apa? Azaim. Jadi kalimatnya nggak jelas. Kalau rukon itu kalimat yang lebih teratur. Bisa pakai bahasa Arab atau selain bahasa Arab. Ada dukun pijit bayi itu kalau mijiti dia bilang balung-balung balik noneng panggonanmu. Itu apa namanya? Itu ruqyah. Ya. Itu ruqyah. Wa kalamun yatakallamu bihi atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Wa adwiyatun atau obat-obatan. Bahan kimia. Jadi misalnya serbuk tertentu yang ditaruh di tangan, ya, ketika dia taruh serbuk itu di muka orang, nah, pakai tangan tik, gitu kan, nah, sehingga serbuk itu terbang, terhirup udara, terhirup nafas dia, maka orangnya terus lemes. Wa tadkhinatun atau asap, ya. Ada orang menggunakan asap ditiupkan ke orang lain, terus orangnya sakit. Wa uqadun atau buhul-buhul. Baik. Kata kuncinya yu'athir, bisa memberikan pengaruh. Yu'athiru fil qulubi wal abdan. Bisa memberikan pengaruh hati maupun badan. Kata kuncinya di bagian ini. Baik, maksudnya gimana toh Pak ini Pak? Syekh Saleh Al-Fauzan, Dr. Saleh Al-Fauzan tidak memberikan definisi sihir. Karena definisi sihir itu nggak bisa didefinisikan. Jadi sihir itu tidak bisa didefinisikan. Makanya beliau sebutkan sihir itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini metode. Ada sihir pakai metode azaim, ada sihir pakai metode rukon, pakai metode ruqyah, ada sihir pakai metode kalam, ucapan-ucapan. Ya, misalnya gendam, pakai ucapan-ucapan yang mempengaruhi orang. Ada sihir yang pakai metode bahan kimia, ada sihir yang pakai metode asap, ada sihir yang pakai metode uqad, buhul-buhul. Ada banyak metode sihir. Nah, dari sekian banyak metode ini, terus gimana cara membuat definisi yang menyeluruh yang bisa menggabungkannya? Ya. Dan kesimpulan yang lebih tepat, tidak bisa didefinisikan mengingat ragamnya banyak. Sehingga yang lebih tepat adalah disebutkan contohnya, bukan dinyatakan dalam definisi. Sebab metodenya banyak. Sama seperti khilaf para ulama terkait definisi syirik asghar. Apa sih syirik asghar? Ada banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang syirik asghar. Tapi ada sebagian yang menyimpulkan syirik asghar gak bisa didefinisikan. Bisanya dijelaskan ragamnya, macam-macamnya. Sehingga apa syirik asghar? Syirik asghar itu riya. Nah, itu contoh, bukan definisi. Syirik asghar itu sum'ah. Syirik asghar itu bersumpah untuk selain Allah. Jauh sekali. Bersumpah dengan menyebut selain Allah, dengan riya ini kan dibuat definisi baku susah itu. Syirik asghar itu ucapan Masya Allah wa sya'a fulan. Syirik asghar itu apa lagi? Mengatakan
mengatakan laulallah wa fulan. Nah, kalimat-kalimat itu dibuat definisi susah. Maka ada yang menyimpulkan syirik asghar tidak bisa didefinisikan, tapi lebih tepatnya disebutkan ragamnya. Syirik asghar itu 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam, inilah syirik asghar yang statusnya seperti ini. Nah, sihir juga seperti itu. Beliau tidak menyebutkan definisi, tapi beliau menyebutkan sihir itu metodenya beragam. Tapi semuanya yu'athiru fil qulubi wal abdan. Bisa memberikan pengaruh bagi hati maupun badan. Pengaruhnya apa? Fayumarrid, sihir bisa membuat sakit. Wa yaqtul, bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya. Sehingga istri tiba-tiba benci sama suaminya, atau suami tiba-tiba benci sama istrinya karena pengaruh sihir. Baik. Intinya dia memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang samar, yang lembut, sehingga tidak kelihatan bentuk fisiknya. Kita ulang ya. Seseorang memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang samar dan lembut, sehingga tidak kelihatan bentuk fisiknya, dengan aneka metode yang ada. Nah, dari sekian banyak metode sihir inilah kemudian ulama berbeda pendapat, apakah sihir itu mutlak kafir ataukah tergantung dari metodenya. Pendapat yang kuat yang kedua. Apa hukum sihir haram? Status pelakunya kafir atau tidak tergantung dari metodenya. Kalau haramnya haram, tapi metodenya beragam, sehingga ada yang metode kekufuran, ada metode sihir yang tidak sampai kafir. Contoh metode sihir yang tidak sampai kafir, pakai obat kimia tadi. Ya, misalnya saya di depan seperti ini, kemudian ada kipas angin di belakang saya, lalu saya mengambil bahan kimia, tak tabur kipas angin, bahan kimia tadi di depan kipas angin, yang belakang kena kesirep, merem kabeh. Nah, itu semuanya masuk metode sihir. Tapi yang kayak gini tidak sampai kafir. Baik. Selanjutnya, al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil ayatain yaqulu ta'ala wa laqad 'alima al-yahudu alladhina istabadalu as-sihra an mutaba'ati ar-rusuli wal imani billahi laman istabadala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirah. وفي الآية الثانية يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت. ما يستفاد من الآيتين: الأول تحريم السحر، الثاني كفر الساحر، الثالث الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره. الرابع أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد لأنه استخدام للشياطين وتعلق بهم. Nah, penjelasan global dari dua ayat yang tadi kita baca. Allah Ta'ala berfirman bahwa Yahudi telah mengetahui orang yang mengganti mutaba'atir rasul, mengikuti rasul dan iman dengan mendapatkan sihir. Dia menggantikan mutaba'atir rasul dan iman kepada Allah untuk mendapatkan sihir. Laman istabdala sihra bi kitabillah. Sungguh orang yang mendapatkan sihir dan dibayar dengan kitabullah dan mengikuti para rasulnya, malahu nasibun fil akhirah. Dia tidak mendapatkan jatah di akhirat, alias keluar dari Islam. Dan di sini maksudnya adalah sihir yang menggunakan bantuan jin. Wa fil ayati tsaniyah,
Dan pada ayat yang kedua Allah Ta'ala menyampaikan kepada Yahudi annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu sihru. Mereka membenarkan jibat, mengimani jibat yang itu merupakan sihir. Salah satu di antara makna jibat adalah sihir. Mereka membenarkan sihir. Memang dia bukan penyihir, tapi dia jadi konsumennya sihir. Minta kepada orang untuk menyihir temannya, minta kepada seseorang untuk mempelet istrinya atau memelet suaminya. Selanjutnya keterkaitan dua ayat dengan bab ini, annahuma yadullani, dua ayat ini menunjukkan ala tahrimis sihr, haramnya sihir, wa annahu minal jibat, dan ini termasuk makna dari kata al-jibat. Al-jibat tadi maknanya apa? Sihir, kemudian berhala dan dukun. Istilah yang digunakan untuk menyebut tiga entitas, sihir, berhala, dan dukun. Bisa disebut al-jibat. Selanjutnya, ma yustafadu minal ayatain. Pelajaran yang bisa kita gali dari dua ayat di atas. Pertama adalah haramnya sihir. Yang kedua, kufurnya tukang sihir. Yang ketiga, al-wa'idus syadid, ancaman keras. Liman a'rada, bagi orang yang berpaling an kitabillah, dari kitabullah. Wastabdala bihi ghairah, dan menjual, istabdala ya, menjual atau mengganti bihi kitabullah ghairahu, dengan yang lainnya. Yang keempat, an-nasihra minasyirki al-munafi lit-tauhid, bahwa sihir termasuk syirik yang munafi lit-tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Li'annahu istikhdamun lisyayatin, karena sihir menggunakan setan, memberi pengaruh tanpa kelihatan. Itu hanya bisa dilakukan melalui bantuan setan. Maka kenapa sihir bisa menghilangkan iman? Karena di situ ada upaya untuk beribadah kepada setan. Wa ta'alluqun bihim, dan ketergantungan kepada setan. Sehingga praktek sihir bisa dipastikan muqaddimahnya adalah nyembah dulu setan. Baik, selanjutnya tentang hadis yang tadi kita baca. Nabi SAW menyebutkan tentang 7 dosa yang membinasakan, mulai dari syirik sampai menuduh orang yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Beliau menyebutkan ijtanibu, maknanya adalah abaidu, makna kosakata dari hadis. Ijtanibu artinya jauhilah. Al-mubiqat, al-muhlikat. Summiyat mubiqatun, disebut dengan mubiqat li'annaha tahliku fa'ilaha fid dunya wal akhirah. Li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya wal akhirah. Karena perbuatan itu membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, bi ayat ja'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Dia jadikan sekutu untuk Allah, dia berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan takut kepada sekutu Allah tadi. Allati harramallah, yang Allah haramkan, ay harrama qatlaha, yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Illa bil haqq, kecuali dengan benar, maksudnya adalah bi fi'lin mujibin lil qatli, karena dia melakukan perbuatan yang mengharuskan dia dibunuh. Makan riba maksudnya adalah tanawuluhu bi ayyi wajhin, ya, mengambil riba dengan cara apapun. Kemudian makan harta anak yatim maksudnya adalah at-ta'addi fihi, bertindak melampaui batas. Makan harta anak yatim dengan cara dolim. Dan definisi yatim adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, orang yang bapaknya mati sementara usianya belum mencapai usia baligh. Nah, kalau sudah mencapai usia baligh
bukan yatim. La yutma ba'dal bulugh. Tidak ada istilah yatim setelah mencapai usia baligh. Anak yatim. Nggih, Pak Sotik ini anak yatim. Bapaknya meninggal. Jadi definisinya adalah ketika dia belum baligh. Begitu sudah selesai, sudah baligh, ya, tidak lagi disebut anak yatim. Ada hukum khusus nggak untuk anak yatim? Apa hukum khusus untuk anak yatim? Berkaitan dengan keutamaan merawat anak yatim. Satu. Yang kedua terkait hartanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Karena itu, ketika ada seseorang meninggal dan ada anak yatim, hartanya nanti akan dikelola oleh ibunya. Maka ibunya yang jatahnya hanya 1/8, dia mengelola 7/8 sisanya, yang itu merupakan harta anak yatim. Maka di pundaknya ada amanah untuk menjaga harta itu, jangan sampai tercecer di mana-mana, hilang tanpa hasil dan seterusnya. Bisa diamankan dengan cara misalnya dipakai beli emas biar bertahan, tidak inflasi. Atau diamankan dengan cara dipakai beli aset yang bisa berkembang atau bertahan seperti tanah, agar harta anak itu tidak hilang. Dan dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar harta anak yatim diputar dalam dagangan, dalam usaha dagang yang aman, agar tidak habis kena zakat. Karena kalau dibiarkan saja, nanti dia kena zakat terus, maka akan sangat berkurang banyak. Sementara nunggu sekian tahun dia dewasa. Ya. Selanjutnya di sini at-tawalli yaum az-zahf, berpaling dari medan perang. Maksudnya adalah al-idbar min wujuhil kuffar waqtal qital, mundur ketika menghadapi orang kafir pada saat perang. Maka pasukan kalau sudah saling ketemu, haram hukumnya untuk mundur. Kecuali ada yang dikecualikan oleh Allah. Illa mutaharrifan au mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali kalau dia mundur, tujuannya adalah dalam rangka mutaharrif, untuk ngatur strategi. Ini kalau maju terus, wah beresiko, mundur dulu. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau karena mau bergabung dengan pasukan bantuan, sehingga ini pasukan yang di depan ditarik dulu mundur, karena akan ada pasukan bantuan yang akan bergabung. Nah, sehingga tidak boleh mundur karena takut, tapi boleh mundur karena mengatur strategi. Pada peristiwa perang Mu'tah itu di mana? Perang di Syam. Siapa pemimpinnya? Nabi SAW menunjuk Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha, dan Ja'far bin Abi Talib. Diminta oleh Nabi SAW untuk bergantian. Satu demi satu meninggal, sehingga pemimpinnya tiga-tiganya mati di peristiwa perang Mu'tah. Faqama Khalid bin Walid, lalu Khalid bin Walid yang waktu itu ikut. Kata Nabi SAW, wa kana amiran nafsahu, dan beliau memerintahkan dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang nunjuk, tapi beliau yang kemudian jadi panglima, menggantikan tiga yang mati tadi. Pasukan tanpa panglima bahaya. Ya. Lalu strateginya Khalid, pasukan kaum muslimin dibuat mundur. Karena kalau terus maju bisa habis semuanya. Akhirnya beliau buat gimana caranya biar minimal bertahan dan bisa mundur pulang. Dan kemudian mereka mundur. Nah, sampai di Madinah dihina sama orang Madinah. Wah, lari dari medan perang. Tapi dibela oleh Nabi SAW.
bukan lari di medan perang, tapi ini mundur untuk strategi berikutnya. Ya. Dan diberesin di masa siapa? Usama bin Zaid yang diutus oleh Nabi SAW. Lalu di perjalanan Rasulullah SAW meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar tetap melanjutkan ekspedisi Usama bin Zaid. Itu lanjutan dari perang Mu'tah. Wa qadful muhsanat, dan menuduh al-muhsanat, maksudnya adalah menuduh zina. Al-muhsanat bermakna al-mahfuzat, wanita yang menjaga diri dari praktek zina. Wal murad al-harair al-afifat, yang dimaksud di sini adalah para wanita merdeka, harair al-afifat, yang menjaga kehormatan. Al-ghafilat ay anil fawahish wa ma ramaina bihi, mereka lalai, maksudnya tidak punya kepikiran seperti itu. Ya, walhamdulillah wanita-wanita salihah yang mereka belajar agama, ya, jangankan mikir pacaran, ya, jangankan mikir zina, mikir pacaran ya tidak. Wa ma ramaina bihi, dan tuduhan yang dilemparkan kepada mereka, ay al-bari'at, mereka berlepas diri darinya. Al-mu'minat, yang beriman kepada Allah. Kita baca al-ma'na al-ijmali. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'ima muhlikat. Walamma su'ila anha ma hiya bayyanaha bi annaha asyirku billahi biittikhadil andadi lahu min ayyi shaklin kanat. Wa bada'a bisyirki li'annahu a'dhamu adh-dhunubi wa qatli nafsi allati mana'a Allahu min qatliha illa bimusughi syar'iyyi wa tanawuli riba Bimusawwirin illa bimusawwirin syar'iyyin wa tanawuli riba bi aklin aw bi ghairihi min wujuhil intifa' wa ta'addi ala mali tifli alladhi mata abuhu wal firari minal ma'rakati ma'al kuffar wa ramyil hawairi al-afifati bizina. Wajhu siyaqil hadisi fi babi sihri anna fihi dalilan ala tahrimi sihri wa i'tibarihi minal kaba'iril muhlikah. Ma yustafadu minal hadis al-awwal tahrimu syirki wa annahu huwa akbarul kaba'iri wa a'dhamud dhunubi. Al-thani tahrimu sihri wa annahu minal kaba'iril muhlikati wa min nawaqidil islami. Al-thalith tahrimu qatli nafsi bighairi haqqin. Al-rabi' jawazu qatli nafsi idza kana bihaqqin kal qisasi wal riddati waz zina ba'da ihsanin. Al-khamis tahrimur riba wa 'azimi khatarihi. Al-sadis tahrimul i'tida'i 'ala malil aitam. Al-sabi tahrimul firari minaz zahfi. Al-thamin tahrimul qadfi bizina wal liwaq. Al-tasi anna qadfal kafiri laysa minal kabair. Nah, penjelasan global dari hadis. Allah Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Ketika beliau ditanya apa saja itu, beliau menjelaskan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, mengambil sekutu, menjadikan sekutu untuk Allah. Min ayyi syaklin kanat, apapun bentuknya, baik nabi maupun malaikat, apalagi berhala. Wa bada'a bisyirki, dan ketika menyebutkan 7 dosa besar tadi, beliau mulai dengan syirik, karena ini merupakan dosa yang paling besar. Lalu termasuk diantaranya adalah membunuh jiwa yang Allah larang untuk dibunuh, illa bimusawwigin syar'i, kecuali karena sebab yang dibolehkan oleh syariat. Berikutnya adalah mengambil riba, baik dengan cara memakannya atau dengan cara pemanfaatan yang lainnya.
Selanjutnya at-ta'addi ala malit tifli allati mata abuhu, mendolimi harta anak yatim yang bapaknya telah mati. Selanjutnya adalah lari dari medan perang bersama orang kafir, medan perang melawan orang kafir, kemudian menuduh wanita yang suci dengan tuduhan zina. Konteks dari hadis tentang bab sihir, di sini terdapat dalil haramnya sihir, wa'tibarihi minal kabairil muhlika, dan menjadikan sihir sebagai dosa besar yang membinasakan. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Pertama adalah haramnya syirik. Dan syirik merupakan akbarul kabair wa a'dhamudz dzunub, dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, haramnya sihir. Dan termasuk di antara dosa besar al-muhlikah, yang membinasakan, wa min nawaqidil Islam, dan membatalkan Islam. Yang ketiga, haramnya membunuh jiwa bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Selanjutnya, bolehnya membunuh jiwa jika ada alasan yang benar, seperti kisos, atau orang yang murtad, atau dia berzina ba'da ihsanin, setelah menikah. Jadi kata ihsan, muhsan tadi bisa maknanya adalah orang yang sudah menikah. Yang kelima, haramnya riba dan besarnya bahaya riba. Yang keenam, haramnya zalim kepada harta anak yatim. Yang ketujuh, haramnya lari dari medan perang. Kedelapan, haramnya menuduh zina dan liwat. Ini berlaku baik bagi lelaki dan perempuan. Yang kesembilan, bahwa menuduh orang kafir tidak termasuk hal yang bernilai dosa besar. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkah ucapkan semoga kepada saudara-saudara kami baik yang telah memberikan faedah pada pagi hari. Izin bertanya dan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya mendoakan kebaikan bagi orang-orang kafir, sebagaimana kita dilarang untuk memberikan salam pada mereka terdahulu. Baik. Kita bahas untuk orang kafir yang masih hidup. Apa hukumnya mendoakan orang kafir yang masih hidup? Kalau sudah mati, tidak boleh. Karena kalau sudah mati, selesai, sudah putus hubungan. Sehingga tidak boleh ada doa kebaikan apapun. Sementara ketika orang kafir masih hidup, bolehkah kita doakan dengan kebaikan? Memberi doa termasuk memberi kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Sehingga berbuat baik kepada orang kafir tidak dilarang. Dan termasuk berbuat baik adalah mendoakan. Kita berbuat baik kepada sesama, salah satunya dengan cara apa? Mendoakan. Baik. Dari sinilah mendoakan orang kafir ketika dia masih hidup boleh. Lalu doa seperti apa yang diperbolehkan untuk orang kafir? Kata kuncinya adalah selama itu tidak mustahil, boleh. Dan doa yang mustahil untuk orang kafir adalah ketika bentuknya adalah tidak mungkin itu terjadi karena sifatnya apa? Dibatasi oleh aturan. Misalnya kita doakan agar dia mati masuk surga walaupun belum masuk Islam misalnya. Ya Allah, apapun agama anak ini, masukkanlah dia ke dalam surga. Boleh kayak gitu? Ya tidak boleh. Karena surga haram bagi orang kafir. Tapi untuk doa yang lain, misalnya ya Allah ampunilah dia, berikan petunjuk kepadanya, ini untuk kebaikan agama ya. Atau misalnya berikan dia kesempatan untuk masuk Islam agar nanti dapat surga, berikan hidayah Islam.
silahkan. Atau yang kedua, doa kebaikan duniawi. Luaskan rezekinya, lapangkan hartanya, dan seterusnya. Boleh? Boleh. Karena memberikan kebaikan bagi orang kafir selama dia tidak mengganggu kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Saya kesimpulan atas penjelasannya, semoga yang bertanya bisa jelas. Pertanyaan kedua Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Ami dan tim ANB dan Masjid Al-Muslim serta keluarga senantiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walakum bimithli. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya percaya pada pamali-pamali yang beredar di masyarakat? Semisal kalau belum hamil 7 bulan tidak boleh beli peralatan bayi dan kita mempercayai takutnya bayinya kenapa-kenapa, atau ibu hamil tidak boleh mandi setelah jam 4 sore dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya secara umum. Ada nasihat yang diberikan oleh orang di masa silam yang sebenarnya tujuannya untuk adab, ya, untuk pendidikan adab, agar anaknya itu lebih disiplin, lebih beradab, lebih rapi ketika beraktivitas. Nah, cuman terkadang itu dikaitkan dengan keyakinan, sehingga edukasi adab diiringi dengan ideologi. Nggak boleh makan di pintu. Railok, apa pamalinya? Nanti tidak rezekinya seret misalnya. Nggak boleh makan di pintu, nanti tidak rezekinya seret. Akhirnya makannya jangan di pintu, makannya di dalam. Atau contoh yang lain, tidak boleh meludahi sumur. Kenapa? Tidak guing. Hah? Apa pamalinya? Nanti tidak kingsul. Tidak boleh duduk di atas bantal. Tidak udunan. Tidak boleh apa lagi? Jadi itu semuanya adalah pamali-pamali. Orang tua kita ngasih tahu, mau maghrib jangan bermain surup-surup dan seterusnya. Yang mereka punya seperti itu tanpa dalil. Walaupun kita tahu kenapa anak kecil tidak boleh ketika maghrib, tidak boleh bermain ketika maghrib. Nabi SAW memberitahu, wa kuffu sibyanakum, tahan anak kalian di waktu itu, karena setan bermunculan. Orang tua walaupun tidak ngasih tahu dalil, tapi mungkin mereka juga nggak tahu dalilnya. Tapi itu jadi adab yang diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, adab seperti ini ada yang terkadang masuk akal, ya. Ada yang terkadang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Contohnya, kalau hamil belum 7 bulan, ya, tidak usah beli-beli. Tujuannya apa? Biar bisa nabung. Sehingga hamil belum 7 bulan wis gitu iki barangmu cepat rusak nanti. Masih lama untuk lahir, sudah keburu beli ini, akhirnya barangnya rusak. Ya, kalau seperti itu keyakinannya boleh enggak? Boleh ya. Artinya ini rasional. Secara logika orang bisa diterima. Baik. Contoh yang lain, kalau belum 7 bulan apa tadi, Bang? Tidak boleh. Tidak boleh apa saja? Tidak boleh mandi setelah jam 4 sore. Kena kepleset. Karena sudah gelap, enggak kademen. Ya, intinya dalam hal ini adalah kalau memang itu adab yang bisa diterima, silahkan Anda lakukan. Dan tinggalkan ideologinya. Tapi kita pakai karena ini rasional. Kalau itu tidak rasional dan bermuatan ideologi, nah Anda tidak boleh menerimanya. Di zaman Nabi SAW ada sahabat muhajirin nikah dengan wanita Ansor. Nah, kemudian mereka itu sampai berantem gara-gara masalah hubungan badan dari belakang. Karena orang Ansor ini kan dulunya punya keyakinan seperti Yahudi. Jadi keyakinan agamanya itu seperti siapa?
agama Yahudi. Mereka punya keyakinan hubungan badan dari belakang nanti lahir anaknya juling. Maka si wanita Ansor ini takut sehingga dia nggak mau. Ya, sampai jadi masalah. Kemudian hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya tentang masalah hubungan badan, fa'tu hartsakum anna syi'tum. Nah, dari situlah muncul bahwasanya akidah seseorang itu dipengaruhi oleh ideologi sebelumnya. Sehingga dia punya ideologi A, ideologi B, dan sebenarnya ideologi itu berkaitan dengan masalah adab. Tapi Allah Subhanahu wa taala luruskan, enggak benar ideologi kayak gitu. Apa hubungannya antara hubungan badan seperti ini kok terjadi anak juling? Enggak ada hubungannya. Baik. Sehingga kalau memang rasional, ya silahkan dilakukan, tapi kalau tidak rasional, Anda boleh tinggalkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. mengucapkan jasa pengalaman atas faedah ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, panitia, kajian dan kami semuanya. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan anak-anak yang senang bermain drama dengan memakai kata-kata atau kalimat-kalimat sihir yang mengutip dari novel Harry Potter? Apakah hal tersebut bagian dari syirik ataukah bagian dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan? Jazakallahu khairan katsiran atas jawaban Ustaz. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat-kalimat sihir yang kita tidak tahu maknanya? Apakah hukumnya nggak boleh, dilarang? Atau bagaimana? Ya seperti tadi ya, sim salabim atau hung wilahing atau apa lagi? Hah? Nah, kalimat seperti ini kalau diucapkan oleh seseorang boleh nggak Pak? Oleh seorang Muslim. Dulu Nabi SAW pernah meminta kepada para sahabat untuk setoran kalimat ruqyah. Beliau bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Coba tunjukkan ruqyah-ruqyah kalian. Sebelum sahabat masuk Islam, itu mereka sudah punya ruqyah. Sebelum sahabat masuk Islam, mereka sudah punya kalimat jampi-jampi yang mereka dapatkan di masa jahiliyah. Nah, sebagian di antara mereka masih menggunakan itu. Karena terbukti kalau saya ngomong kayak gini sembuh. Terbukti ketika saya mengucapkan seperti ini sembuh. Dan itu masing-masing daerah kan punya beragam kata yang berbeda ya. Orang Sunda mungkin punya kalimat Sunda yang mereka jadikan sebagai jampi-jampi. Nanti orang Jawa Timur beda lagi, Jawa Tengah beda lagi, orang Kalimantan beda lagi, dan seterusnya. Dulu sahabat menggunakan kalimat itu untuk jampi-jampi saat ada yang sakit, ada anak yang sawanan. Dan ketika mereka mengucapkan itu terbukti sembuh. Akhirnya dipakai sampai ketika mereka masuk Islam. Maka Nabi SAW minta kepada mereka, "I'ridu alayya ruqakum." Coba tunjukkan kepada kalian ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah menggunakan ruqyah selama di situ tidak ada unsur syiriknya. Sehingga selama kalimat itu bukan kalimat kesyirikan, hukumnya boleh. Nah, kalau nggak tahu maknanya Pak, ya jangan. Bisa jadi ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kalau Harry Potter itu gimana kan? Nggak tahu. Atau misalnya yang paling banyak kan simsalabim. Ini artinya apa simsalabim? Nggak tahu Pak. Tiba-tiba terkenal saja di masyarakat. Sampai anak-anak kecil ya ikut-ikutan. Ya kalau kita tidak tahu artinya, dikhawatirkan apa? Mengandung unsur kesyirikan. Atau kalimat itu dikhawatirkan adalah kalimat-kalimat yang mengandung unsur penyembahan kepada selain Allah. Baik. Kalau tidak ada unsur itu boleh. Misalnya masjid tadi ya, balung-balung balikno ning panggonanmu, itu boleh enggak? Hah? Itu syirik enggak? Tidak. Ya. Itu bukan termasuk syirik. Sehingga seperti kalimat-kalimat motivasi, ya, wahai hatiku tenanglah. Nah, dia menenangkan hatinya. Dia panggil hatinya, wahai hatiku tenanglah. Boleh? Boleh. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.